Itu kamar apa? Kumaha ini teh? Kalau mama sama papa sampai masuk ke kamarnya Nisa, terus ngelihat barang-barangnya Nisa, bonekanya, alat-alat lukisnya. Udah deh, kalau sampai mereka tahu di rumah ini gak kosong, ada penghuninya, semuanya bisa kacau. Kamu kenapa ya? Untung Bapak tadi sempat baca chat dari kamu. Sebelum mertua kamu itu sampai rumah. Iya Pak, gak apa-apa. Mama papanya Devan juga udah pulang. Ya udah tuh, Bapak sama Nisa pulang kali ya. Kangen soalnya sama Nisa. Loh, Nisa? Kok Nisa tak ayah? Nisa? Kenapa lu nyakitin gua ya? Jawab! Pak! Pak, nggak apa-apa, Pak. Kejar sekarang! Mama, lihat deh. Di situ ada yang jual kue-kue tradisional gitu, mah. Papa pengen nostalgia makan kue tradisional itu, mah. Kita beli yuk. Oke, looks good Pak kuenya. Ayo, mah. Pak, ada telepon dari saudara Mama. Mama angkat dulu ya. Iya, Pak. Halo. Mbak, Iya Pak, masih ada semua. masih Pak, silakan pilih aja. Ada kue apa aja nih, Mbak? Ada lopis, ada kue bolu, ada klepon. Oh, itu deh. Saya mau yang kue lapis, Mbak. Sama yang sebelahnya itu apa tuh, Mbak? Itu kue klepon Pak, dalamnya gula merah cair. Makannya harus hati-hati, biar nggak muncrat. Iya, bener-bener. Harus langsung sekali telan ya, Mbak ya? Iya Pak, benar. Ya udah, saya mau yang kue lapisnya 3 bungkus, terus klepotnya juga 3. Baik Pak.
ya, Pak. Kamu Opa, maaf. Ini buat menyuap air matanya. ya, kita yang pernah ketemu di apotek waktu itu kan? Iya, aku seneng udah bisa ketemu lagi. Makanya pas aku lihat ada Opa, aku langsung samperin. Kamu mau kue sekalian? Boleh? Yaudah, ini kita makan di sana ya. Boleh? Ayo. Berapa semua? 35.000 aja, Pak. Bentar ya. Nah, nih, Kembalinya, Pak. buat Mbak aja. Kasih, Pak. Ya, ayo. Kita makan di situ ya. Nggak nyangka ya, kita bisa ketemu secepat ini. Ya, Opa. Kamu tahu nggak, anak sulung Opa, yang Opa bilang wajahnya mirip kamu, dia persis ngelakuin hal yang sama dengan kamu. Ngelakuin apa? Itu, kalau makan kue lapis, dipisahin dulu lembar per lembarnya, sesuai dengan warnanya. Masa sih? Kok bisa? Makanya Opa juga kaget. Selain wajah kamu yang mirip dengan anak sulung Opa itu, cara makan kue lapisnya juga sama. Rasanya Opa itu lagi ngelihat anak Opa sendiri lagi makan. Aku jadi pengen deh ketemu sama anak sulungnya Opa. Ini opor-opor aku. Tuh, opor aku. Benar. Sit. Ya, Patar. Siap-siap ya, aku tendang yang keras nih. Mundur. Oke, Wildan. Oh, siapa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting bolanya nggak kena sama Opa. Duh, gimana ini bolanya kena orang lagi? Udahlah, aku ambil dulu lah. Kak, maaf ya, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Yang penting lain kali hati-hati ya. Iya, Kak. Hati-hati ya. Mainnya di sana ya, jangan di sini. Oke, Kak. Main bola lagi. Yuk, ayo. Makasih ya. Ternyata kamu itu cantik Parasati. Larasati. Iya, bukan cuma wajahnya aja yang cantik, tapi hati kamu juga cantik. Oh iya, waktu itu kan kamu bilang rumah kamu di Pondok Indah. Berarti dekat sini dong? Iya. Kebetulan Opa itu kan sering kesini, main ke rumah anaknya Opa. Jadi nanti kalau Opa ada waktu mampir ke sini lagi, Opa boleh ya main ke tempat kamu? Boleh Opa? Rumah aku di... Ternyata kamu tuh di sini. Bapak. Bilang atuh, kalau mau pergi repotin wae. Iya Pak, maaf. Abisnya Bapak kan lagi makan bakso. Jadi bisa jalan aja dulu. Opa, kenalin. Ini bapak aku. Kamu bapaknya Saya teh Fuad. Baldi. Pak, ayo.
ada di sini? Mama kenal? Nggak kenal juga sih, Pak. Cuma Mama taunya dia ini supir mamanya Alia. Alia, namanya sama dengan Teh Alia. Oh, jadi Bapak supirnya mamanya Alia? Jangan-jangan emang Teh Alia maksudnya. Tapi kok supir? Iya, saya teh supir mamanya Mbak Alia. Mbak Alia? Kok Bapak panggil Teh Alia Mbak? Loh, kok Nisa sama Bapak bisa bareng sama Papa dan Mama? Apa jangan-jangan Bapak teh lagi bocorin rahasia aku ke Mama sama Papa? Ya Allah. Gara-gara sampai sekarang kan aku belum juga ngasih sisa uang yang diminta Bapak. Ini dia kontraknya. Halo Reno. Halo Pak Devan. Ternyata dugaan Pak Devan benar Pak. Ada seseorang yang mengikuti Bu Alia dan ingin mencelakai Bu Alia Pak. Terus sekarang Alia gimana? Kamu berhasil halangin kan? Bu Alia aman Pak. Kami berhasil menghadangnya Pak. Kami tadi menangkap dia Pak tanpa sepengetahuan Bu Alia Pak. Oke. Terus sekarang pelakunya kemana? Anak buah saya sedang mengejarnya Pak. Saya minta maaf Pak, tadi saya lengah Pak, saya kena pukul Pak. Jangan sampai lolos ya. Pokoknya dia harus ditangkap. Dan Reno, kamu harus awasin Alia terus. Baik Pak. Baik, kasih. Aku jadi makin yakin bahwa kemarin malam itu bukan perampokan biasa. Memang ada yang berniat jahat sama Alia. Untung aja aku minta Reno untuk awasin Alia terus. Pak Devan, ini kunci mobil Bu Alia Pak. Ban yang kempes semuanya sudah saya ganti Pak. Harusnya mobilnya sudah aman dan tidak ada masalah lagi Pak. Tapi kamu udah mastiin ya bahwa mobilnya benar-benar aman. Sudah Pak. Karena saya nggak mau lagi ya, Alia bermasalah hanya karena mobilnya kenapa. Reno, saya takutnya ada orang yang memang berniat jahat sama Alia. Buktinya kemarin saya lihat sendiri, ada yang sengaja mau nabrak Alia di jalan. Jadi saya takutnya siapapun dalang di balik semua ini, dia akan mencoba lagi. Bisa jadi Pak, karena usaha terakhir dia sudah gagal Pak. Makanya, mulai sekarang saya minta kamu untuk jagain Alia terus. Tapi diam-diam aja. Jangan sampai dia merasa terganggu. Pokoknya yang penting, dia harus selalu aman. Apalagi kalau dia lagi jalan sendirian. Oke, baik kalau gitu Pak. Saya permisi Pak. Kasih ya.
Tapi sebenarnya siapa sih yang ngincer Alia? Naik mobil itu kayak Jenny ya? Itu siapa ya? Kok mirip sama Jenny? Apa jangan-jangan orang jahat itu suruhannya Jenny? Aku harus cari pelakunya. Biar aku bisa buktiin kecurigaan aku ke Jenny. Oke. Sekarang lebih baik aku susul Alia ke taman. Bah, yaudah bah, cepetan Pak. Papa kan ada meeting, nanti kita telat. Ayo. Iya, Papa hampir lupa. Ya udah, saya mesti jalan dulu. Saya harap kita bisa ketemu lagi segera ya. Ya Pak, aku senang bisa ketemu lagi. Kamu lagi flu? Enggak, aku emang hidungnya sensitif, alergi debu. Oh, bener-bener kamu memang mirip banget sama anak sulungnya Opa. Selain wajahnya mirip, makan kue lapisnya juga sama, terus juga dia alergi debu, suka garuk-garuk hidungnya. Apa sih Pak? Banyak kali orang yang punya kebiasaan sama kayak Miko. Jadi nggak aneh-aneh banget sih sebenarnya. Pak, ayo udah cepetan nanti telat. Yuk. Oke, iya Ma, iya Ma. Saya duluan ya. Iya. Ayo Ma. Alhamdulillah ya Allah, Mama sama Papa pergi. Nisa! Teteh? Kok Tele ada di sini? Oh, iya Teteh kangen banget sama Nisa. Makanya Teteh tadi sempat mampir ke rumah Pondok Indah, tapi Nisa Teh nggak ada di sana. Makanya Teteh tanya sama Bapak. Tadi Teteh lihat Nisa ngobrol sama sepasang suami istri. Nisa Teh kenal sama mereka. Maksud Teteh, apa yang tadi? Iya, Opa yang tadi Nisa kenal. Enggak sih, tapi Nisa pernah ketemu di apotek, terus sekarang baru ketemu lagi. Aduh, kenapa bisa kebetulan kayak gini sih? Kalau Nisa ketemu sama Papa sama Mama lagi, bisa-bisa kebongkar hubungan aku sama Nisa dan Bapak. Oh ya Teh, tadi istri Opa yang tadi bilang kalau Bapak tuh supir mamanya Teh Alia. Emang Opa sama Mama tadi kenal sama Teteh? Kenal nggak Teh? Teh, kenal nggak? Waduh, kena kakaknya lagi. Ya Allah Bapak, itu untung si Nisa kealihin sama orang-orang yang main bola. Kenapa bisa jadi kayak gitu sih Pak? Ya makanya tuh, kamu tepatin janji kamu. Katanya mau kasih uang ke Bapak. Bapak ini sudah banyak berjasa sama kamu. Sudah bawa Nisa tepat waktu keluar dari rumah. Terus Bapak juga sudah jaga rahasia kamu sama mertua kamu waktu itu. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Kamu teh harus kasih Bapak uang kalau kamu mau rahasia kamu bongkar.
Aduh, gimana sih? Udah bilang hati-hati kalau main bola. Jadi kena kakak lagi kan? Maaf ya, Kak. Nih, uangnya Bapak pegang. Tapi tolong atuh Pak, dijaga rahasianya. Alia, ini sabaraha? Cuma 500.000. Ini teh uang kecil, kumaha? Tuh Bapak jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Pak, ada kumaha. Alia teh ngan boga sakitu. Gak ada lagi uangnya Pak buat sekarang. Alia gak punya uang lebih buat lunasin janji Alia ke Bapak. Kalau kamu teh nggak punya uang banyak, minta tuh sama suami kamu, Mas Devan. Dia kan orang kaya. Masa istri orang kaya nggak punya uang? Aku maha atuh Pak, maknya Alia minta sama Devan. Nanti yang ada Devan curiga, karena teh kan uangnya nggak sedikit. Kalau misalnya Alia minta sama dia terus dia nyelidikin kemana uang Alia pergi, kumaha. Terus dia tahu kalau Bapak yang minta-minta uangnya ke Alia. Nanti Devan kira Bapak meres Alia. Hah? Meres? Kan kamu yang janji sama Bapak, kumaha? Lain gitu Pak. Maksudnya teh kan selama ini kalau Bapak minta uang terus sama Alia, Devan ngiranya Bapak manfaatin Alia. Nanti kalau misalnya Devan nyuruh orang buat gebukin Bapak, emangnya Bapak mau digebukin? Hah? Hai, Pak. Pagi-pagi dari mana? Mama sama Papa habis ke rumah Pondok Indah untuk ngecek kondisi rumah di sana. Sebelum diserahin ke kamu, Miko, karena rumahnya udah lama nggak dipakai. Kok cuma sebentar, Pak, Ma? Iya, Papa mau ganti baju, abis itu Papa mau ketemu klien. Oh iya Miko, tadi Papa pas di sana itu ketemu sama anak kecil cewek, wajahnya mirip banget sama kamu. Pak, di dunia ini banyak yang mukanya mirip. Ya mungkin kebetulan aja. Tapi ini bukan wajahnya aja yang mirip sama kamu. Kebiasaannya juga mirip sama kamu. Waktu dia makan kue lapis, dia itu pisahin dulu lembar demi lembarnya, baru dia makan. Itu persis saat kamu kecil dulu. Dan satu lagi, dia juga alergi debu. Dia kucek-kucek hidungnya dengan telunjuk karena dia bersin-bersin. Persis seperti kamu kecil dulu, ya kan, Ma? Biasa aja kali, Pak. Banyak kok orang yang kebiasaannya kayak gitu. Apa mungkin itu cuma kebetulan? Atau jangan-jangan anak yang barusan ketemu sama Papa dan Mama itu anak gua sama Dara. Gua harus cari tahu kebenarannya. Papa sama Mama ketemu di mana sama anak kita? Di taman di Pondok Indah dekat rumahnya Devan. Oh, oke. Aku pamit dulu ya. Aku mau ada urusan. Urusan apa? Mau meeting sebentar. Ya. Oke, bye. Bye. Ini bolanya. Udah jangan main di sini lagi ya. Nanti kena orang lagi loh. Sana aja. Sekali lagi saya minta maaf ya, Kak. Gebukin? Iya, Bapak mau nggak digebukin? Duh. Udah sabar atunya, Pak. Miss, bandel banget itu anaknya. Tapi kamu nggak apa-apa kan tadi? Sakit nggak sih? Nggak apa-apa, Teh. Teteh tadi belum jawab. Itu Bapak kenapa dibilang supir mamanya Teh Alia? Bukannya ibu kita nggak ada? Alia kemana sih? Itu dia.
Devan udah jemput Teteh Nis. Teteh pamit ya. Hampura Teteh nggak bisa lama-lama ketemu sama Nisanya, soalnya Teteh masih banyak urusan. Nanti kalau misalnya Teteh udah nggak terlalu sibuk, Teteh bakalan temuin Nisa lagi. Padahal Nisa masih kangen sama Teteh. Sama, Teteh juga masih kangen sama Nisa. Tapi Teteh janji, kalau misalnya Teteh udah nggak sibuk, Teteh pasti ketemuin Nisa, ya? Ya Teh. Pamit ya. Kalian, Pak. Bapak, pokoknya mah, Bapak harus cari alasan apapun. Kenapa Bapak tadi bilang supirnya Alia? Apapun. Jangan sampai Nisa curiga dan nanya terus. Tolong ya, Pak. Ah iya, Alia titip Nisa pokoknya mah ya, Pak. Jagain Nisa. ya. Tenang aja. Teh pamit ya, Nis. Nisa sehat-sehat ya. Hati-hati ya Teh. Sekolahnya yang benar. Semangat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Teh. Ya. Ayo tuh. Devan, Hai. kamu kenapa? Kok kelihatannya gelisah kayak gitu? Kalau aku jujur bilang, ada orang yang mengincar Alia dan orang itu kemungkinan suruhan Jenny, malah akan bikin Alia makin cemas. Ditanya kok malah diam. Kamu mikirin apa? Kenapa kelihatannya cemas, gelisah? Oh enggak apa-apa kok. Cuman mungkin aku masih ngerasa agak gak enak badan aja. Oh, berarti gara-gara flu kamu belum sembuh? Iya, dan kayaknya sih aku nggak bisa ngajak kamu jalan hari ini. Ya udah tuh, nggak apa-apa. Mending sekarang kita pulang aja biar kamu istirahat. Yuk. Ya udah. Siapa anak yang tadi ketemu Mama dan Papa? Kenapa Papa dan Mama bilang banyak sekali kemiripan dengan gue? Apa ini cuma kebetulan? Gue harus pastiin sendiri. Gue harus lihat gimana anak itu, semirip apa sama gue. Gue harus cepatnya menemukan anak itu. Pak, Bapak tadi belum jawab pertanyaan Nisa tadi. Apa hubungan Teh Alia sama Opa Oma tadi? Hah? Saya teh masih jawab apa ini? Aduh, Alia, harusnya kamu teh yang jawab pertanyaan Nisa ini. Nisa yakin Opa sama Oma tadi kenal sama Teh Alia. Bapak tadi juga belum jawab. Kok bisa Bapak dibilang supir mamanya Teh Alia? Itu terus yang dari tadi ditanyain sama Nisa. Kayak kaset rusak aja. Bapak, Maksud Opa sama Oma tadi bukan Alia teteh kamu. Di dunia ini emang cuma teteh kamu yang namanya Alia. Udah tuh. tapi kok Udah, jangan banyak tanya. Kan udah dijawab. Opa capek. Ayo tuh, cepat pulang. Biar cepat sampai rumah. Ayo. aku telepon Teh Dara aja deh. Ya, Nis? Teh Dara lagi ada waktu luang nggak? Teteh sih lagi santai aja. Kenapa gitu? Gak, Nisa cuma pengen tahu aja. Kali aja Teh Dara lagi luang. Terus nanti bisa ajak Nisa jalan-jalan. Soalnya kan kemarin nggak jadi.
Bisa nggak Teh? Ya udah. Oke, bisa. Nanti Teteh jemput ya. Sik, makasih ya Teh. Nisa. Tapi jangan jemput di depan rumah ya. Teteh lagi males nih ketemu sama Bapak. Terus di mana? Nanti Nisa jalan aja ke deket taman. Nanti Teteh jemput di situ. Siap Teh. Ya udah, ya. Alia, maaf ya, kita nggak jadi jalan-jalan. Tapi aku janji sama kamu nanti untuk jalan-jalannya kita ganti ke hari lain ya. Iya tuh, nggak apa-apa. Gak usah ngerasa nggak enak. Dan yang penting mah kamu sembuh. Flu-nya nggak makin parah. Terus banyak istirahat. Ya udah, kamu tunggu bentar ya. Kamu mau kemana? Mau buatin jahe hangat buat kamu. Oh, makasih ya. Maaf ya agak lama nunggunya. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, sok masuk ya. Anak itu. Aku pernah ketemu anak itu di mall. Tania? Kok dia bisa sama Dara? Apa jangan-jangan dia? Devan, Aduh, kamu lama. maaf. Kenapa? Kamu kok lama banget? Panen dulu jahenya. Enggak, cuma nanam dulu aja. Ini minum. Gak usah banyak nanya. Cepetan minum mumpung masih hangat. Kasih ya. Oh. Oke. Ya ampun, bentar. Tuh, panas ya. Sini. Udah. Nggak apa-apa kok, nggak sakit. Ini cuma kaget aja tadi dan nggak terlalu panas kok. Tenang. Sorry. Reno. Halo Reno. Halo Pak Devan. Anak buah saya berhasil menemukan alamat orang yang ingin mencelakai Bu Alia, Pak. Oh, di mana alamatnya? Saya sedang OTW ke sana, Pak. Oke, Reno. Kali ini tolong kamu pastiin orang itu nggak boleh sampai lolos lagi ya. Baik, Pak. Oh ya Reno, untuk saat ini jangan libatin polisi dulu ya. Saya mau tahu dulu motif orang ini apa. Kenapa dia mau celakain Alia terus? Baik, Pak. Ternyata Devan tetap minta Pak Reno buat nyelidikin kejadian semalam. Padahal semalam Devan udah setuju buat ngelaporin ke polisi. Yaudah kalau gitu sekarang kamu Sherlock alamatnya dia. Saya sekarang nyusul ke sana. Baik, akan segera saya kirim, Pak. Ya, oke. Ditunggu ya. Terima kasih. Kalau sampai nanti anak buah Om Wildan ketangkap, terus Om Wildan juga ikut ketahuan, pasti Devan akan marah. Dan pasti dia bakalan masukin Om Wildan ke penjara. Aku teh bingung ya Allah. Sejahat-jahatnya Om Wildan ke aku. Tapi sebagai anak, tetap aja aku teh gak tega ngebiarin ayah aku sendiri masuk penjara. Devan, kamu teh mau ke tempat orang yang udah beberapa kali mau celakain aku dan yang nyekap aku itu ya? Ya, aku duluan ya. Ntar lu. Aku ikut ya.
Enggak, jangan. Udah. Kamu diam di rumah sini aja ya, biar kamu aman. Kalau kamu ikut, aku takutnya nanti bahaya. Tapi kamu tenang aja. Kamu diam di sini, aku akan selesain masalah ini. Aku akan tangkap orang itu dan aku akan minta pertanggungjawaban dari dia. Devan, aku boleh ikut ya. Aku janji aku nggak bakalan jauh-jauh dari kamu dan kamu teh kan bakalan ngejagain aku. Alia, aku nggak bisa ambil resiko. Ya Devan, please. Aku kan juga mau tahu. Bolehin aku ikut ya. Please. Boleh ya? Oke, tapi kamu nggak boleh jauh-jauh dari aku. Kamu turutin apa yang aku bilang. Iya, janji. Ayo. Ayo kita jalan. Kamu udah siap? Ini. Ayo. Ini rumahnya. Iya, Pak. Yaudah, langsung masuk aja. Silakan, Pak. Devan, kayaknya nggak ada orang deh di rumah ini. Apa mungkin rumahnya salah? Reno, kamu benar-benar yakin ini rumahnya? Saya yakin, Pak. Anak buah saya sudah tanya warga sekitar, Pak. Dan memang ini rumahnya. Betul, Pak. Dobrak aja. Kalau aku tahan Devan, nanti dia bisa curiga. Dan orang suruhan Om Wildan pasti ada di dalam. Ujung-ujungnya Om Wildan pasti bakalan berurusan sama polisi. Apa aku tega ya Allah? Baik, Pak. Sudah meninggal, Pak.
curiga, jangan-jangan ayah Asep yang menghabisi anak buahnya sendiri. Karena dia gagal ngejalanin perintah untuk membunuh aku. Enggak, itu gak mungkin. Aku teh gak boleh asal nuduh, apalagi tanpa bukti. Itu teh sama aja dengan fitnah. Selamat siang, Ibu dan Bapak-Bapak. Kami mau menanyakan terkait untuk laporan. Ada hubungan apa anak sekalian dengan korban? Kami tidak ada hubungan apapun dengan korban dan kami juga tidak memiliki hubungan pribadi dengan korban. Kami datang ke sini karena korban waktu itu pernah berusaha untuk mencelakai istri saya. Jadi kami sebenarnya ingin cari tahu apa motifnya. Tapi sebelum kita sempat bertanya, kami menemukan korban sudah tidak bernyawa. Identitas pria itu sudah dikonfirmasi, Pak. Ternyata korban ini buronan yang kami cari. Pria tersebut adalah pelaku tabrak lari yang sempat menabrak seorang petugas CCTV Hotel Pilana di Jalan Anggrek. Pelaku menggunakan mobil sewaan lalu kabur. Saya pernah melaporkan kasus itu ke polisi, Pak. Ternyata dia pelaku tabrak lari itu. Betul, Pak. Pria tersebut adalah pelaku tabrak lari yang sempat menabrak seorang petugas CCTV Hotel Pilana di Jalan Anggrek. Pelaku menggunakan mobil sewaan lalu kabur. Saya pernah melaporkan kasus itu ke polisi, Pak. Ternyata dia pelaku tabrak lari itu. Betul, Pak. Kenapa lu nyakitin gua ya? Jawab! Pak! Pak, nggak apa-apa, Pak. Aduh. Aduh. Sial banget sih gua. Kalau sampai bos Wildan tahu gua nggak bisa ngabisin Alia, bisa nggak full dong bayaran gue? Au.
Kamu nggak becus ngerjain tugas dari saya. Makanya lebih baik kamu mati. Ibu dan Bapak sekalian, kami harus mengurus jenazah di rumah sakit dan melaporkan kejadian ini di kantor. Terima kasih atas kesaksian Anda sekalian. Kami permisi. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Kenapa dia nggak mengadukan kalau aku yang memerintahkan penculikan dan percobaan pembunuhan pada dia? Jangan-jangan Alia memang menyimpan rencana tersembunyi untuk menghancurkan aku. Aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan Alia lebih dahulu sebelum aku yang dihancurkan duluan oleh Alia. Devan, aku gak nyangka ternyata orang yang sekap aku itu adalah orang yang sama yang menabrak petugas CCTV sampai meninggal waktu itu. Aku juga gak nyangka. Reno, waktu itu kan saya pernah minta kamu untuk cari informasi soal ini ke Hotel Villana. Kenapa kamu nggak pernah kasih update soal itu? Kemarin memang belum ada informasi yang bisa saya cari, Pak. Tapi saat perjalanan ke sini, saya ada update terbaru, Pak. Silakan Pak Devan cek. Siapa ini? Masih saya cari tahu, Pak. Tapi saya nggak yakin, Pak. Apakah video itu ada kaitannya dengan kematian petugas CCTV, Pak? Tapi kok kayaknya saya nggak asing dengan postur tubuh orang ini ya. Orang ini mirip dengan seseorang yang saya kenal. Siapa, Pak? Om Wildan. Apa jangan-jangan semua kejadian belakangan ini ada kaitannya sama Om Wildan? Aduh, Devan udah mulai curiga sama Om Wildan. Kalau penyelidikannya diarahin ke Om Wildan, lama-lama bisa kebongkar juga perbuatan Om Wildan ke aku. Devan pasti bakal ngelaporin Om Wildan ke polisi. Devan, kalau cuma sekedar mirip sama postur tubuhnya, aku rasa itu bukan bukti yang kuat. Mungkin aja memang banyak kan orang yang kadang itu mirip postur tubuhnya. Ya, tapi coba kamu perhatiin deh. Bentuk garis wajahnya juga mirip kan? Kalau menurut aku enggak, Devan. Karena letak kemiripannya di mana? Orang itu dia pakai masker dan dari samping pula kelihatannya. Mungkin aja cuman kebetulan, Devan. Lagi pula, apa yang tadi dikatakan sama Pak Reno ada benarnya menurut aku. Kita nggak boleh menjadikan ini sebuah bukti karena jangan sampai dengan kecurigaan kita malah menuduh sembarangan. Lebih baik kita pulang aja yuk sekarang. Aku nggak betah di sini, perasaan aku nggak enak. Yaudah. Kalau ada perkembangan lagi, langsung laporan ke saya. Yaudah, ayo kita balik. Alia,
Aku yakin banget bahwa orang yang tewas tadi itu cuma orang suruhan. Dan dia dibunuh sama dalangnya. Dan maaf ya. Dan aku yakin banget bahwa dalang itu Om Wildan. Kamu kenapa sih dari tadi curiga terus sama Om Wildan? Kamu nggak boleh sembarangan nuduh, Devan. Aku nggak nuduh sembarangan. Tapi kamu coba pikir aja. Selama ini yang paling benci sama kamu siapa? Om Wildan sama Jenny kan? Dan sekali lagi maaf ya Alia. Aku tahu Om Wildan itu ayah kandung kamu. Tapi kamu seharusnya jangan ngelindungin orang yang jelas-jelas mau celakain kamu. Kan belum tentu mereka pelakunya, Devan. Sebaiknya kamu jangan seuzon. Loh, kok dibilang seuzon sih? Alia, mereka tuh bukan cuma benci sama kamu. Tapi kamu lupa, mereka tuh udah pernah coba untuk celakain kamu, Alia. Itu bukan kebencian biasa. Itu udah nunjukin bahwa mereka tega nyelakain kamu. Dan mereka ada alasan untuk ngelakuin itu lagi karena selama ini mereka gagal terus. Selain itu kan aku udah pernah bilang sama kamu, aku sering ngelihat orang yang mirip sama Jenny saat kamu celaka. Jadi wajar dong kalau aku menyimpulkan bahwa Om Wildan sama Jenny itu ada kaitannya sama serangkaian kejadian ini. Udahlah, Devan, nggak usah dibahas lagi ya. Aku masih shock sama kejadian tadi. Aku nggak mau banyak mikir. Ini kamu ngapain? Jadi dulu waktu aku masih kecil dan aku gelisah atau sedih, Papa suka ngusap kepala aku supaya aku tenang. Iya, tapi kan aku udah bukan anak kecil, aku udah besar, Devan. Jadi nggak perlu diusap-usap kayak gini buat tenangin. Ya, mau dewasa mau kecil sama aja kan. Sekarang perasaan kamu gimana? Udah lebih tenang kan? Pak, gimana hasil meetingnya, Pak? Alhamdulillah bagus, Mah. Tinggal nunggu proyeknya jalan aja. Papa minum obat dulu ya. Iya, Mah. Pak, Mama itu bukannya ngejar-ngejar ya, Pak. Tapi Mama cuma penasaran aja deh, Pak. Kenapa sih Papa nggak mau kasih rumah Pondok Indah ke Miko, Pak? Tunggu saat yang tepat aja, Mah. Kapan, Pak? Ya tunggu waktunya. Ya, kenapa nggak sekarang aja sih, Pak? Emangnya tunggu apa lagi? Kan cuma nyerahin doang, gampang. Ma, mereka itu kan sekarang belum punya anak. Nanti Papa akan kasih mereka kalau mereka benar-benar sudah punya anak. Pak, penyerahan rumah Pondok Indah itu harus sesegera mungkin dan nggak bisa ditunda-tunda, Pak. Papa tadi lihat sendiri kan Devan kayak apa? Dia tuh ngerasa kayak berhak atas rumah itu, Pak. Dia tuh masih menganggap kalau rumah itu rumahnya dia, Pak. Dia kan nggak apa-apa, Ma. Papa kan belum secara resmi menyerahkan rumah itu kepada Miko. Papa tuh nggak adil. Dari dulu Papa itu memang selalu lebih sayang ke Devan daripada ke Miko.
kalau ke Devan tuh kayak baik, lembut gitu. Kayak kemarin aja, tes spek baru garis 2, Papa udah mau kasih villa sama perkebunan di Bandung. Padahal apa, Pak? Tes speknya salah kan, Pak? Apa sih, Pak? Hebatnya Devan. Masa Miko harus ngalah dari anak perempuan perebut suami orang, Pak? Cukup ya, Ma? Cukup menyebut Devan sebagai anak perebut suami orang. Habis, Papa juga suka berat sebelah ke Devan. Papa inget ya, Pak ya? Devan itu berani loh, Pak, bohongin Papa soal kehamilan Alia. Kalau masalah itu, Ma, Papa sangat marah dan kecewa sama Devan. Tapi gimana pun, Devan itu anak kandung Papa. Alia menantu Papa. Ya, tolong ya, Ma ya. Jangan pernah bicara sembarangan tentang Devan. Papa gak suka. Justru Papa yang heran, Ma. Selama ini sikap Mama berat sebelah terhadap Devan. Mama lebih sayang Miko. Kenapa, Ma? Mama gak ikhlas selama ini membesarkan Devan? Enggak kok, Pak. Enggak. Mama tuh tulus, Pak. Pak, Mama itu merawat Devan itu dari Devan umur 3 tahun, Pak. Dari Devan tuh nggak ngerti apa-apa, Pak. Kalau Mama nggak tulus, Pak, nggak mungkin dia bisa sebesar sekarang. Pak, kalau Mama kesel-kesel dikit gitu, ya itu wajar lah, Pak. Tapi, Pak, sayangnya Mama ke Devan itu sama seperti sayangnya Mama ke Miko. Oke. Tolong dibuktikan omongan Mama. Oh ya, waktu itu Mama berjanji sama Papa akan menyelidiki orang-orang bermotor yang menyerang Devan dan Alia di tempat camping. Miko juga katanya mau bantu penyelidikan itu. Karena dia mau membuktikan kepada Devan dan Alia kalau dia nggak bersalah. Tapi kenapa, Ma? Sampai sekarang belum ada hasilnya. Sebenarnya ada hubungan apa Dara sama anak itu? Gue harus masuk ke dalam untuk cari tahu. Apaan sih lo? Kayak suara Miko.